Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, kuai ketengkian. Masih bersama saya Mbah Roto dengan mengulas kembali ukuran-ukuran ilmiah tinggi tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta ilmiah. Al-aslamu ilmun wa amaliyun ya'lu waladu la'anai. Kata Nabi, Islam itu ilmiah dan bisa dibuktikan sehingga bisa diamaliakan. Nah, itulah karena ilmiah yang bisa dibuktikan sehingga itu sangat tinggi dia tolok bandingnya. Jadi ketika suatu ajaran ilmiah bisa dibuktikan kemudian diamaliakan, ini tentu sangat tinggi dan dia tolok bandingnya. Juga Nabi mengatakan syariat saja fasik, hakikat saja pun sindik. Sedangkan agama itu bermula dari kapan kita mengenal akan Tuhannya. Awaluddin ma'rifatullah, akhiruddin ma'rifatullah. Awal beragama adalah kapan bermula kita mengenal akan Allah Ta'ala, dan berakhirnya pun dalam mengenal akan Allah Ta'ala, berkekalan dengan Allah Ta'ala. Ini adalah apa yang dikatakan Nabi. Nah, sebagaimana kita sering dengar bahwasanya di zaman akhir ini dikabarkan dalam berbagai kitab, khususnya ada di agama Islam dan juga agama Nasrani, akan diturunkan kembali seorang Nabi Isa. Nah, banyak yang menunggu kedatangan Nabi Isa atau yang disebut juga sang juru selamat. Akan tetapi tidak sedikit orang itu yang membayangkan bahwasanya itu Nabi Isa turun seperti seorang yang turun dari langit, seperti kaca turun dari langit, ataupun Superman yang pulang dari planet asalnya turun ke dunia ini. Padahal jika ada seorang yang mengaku sebagai nabi saja pasti akan diterima habis-habisan, karena nabi itu telah khatam. Maka jika Nabi Isa turun dengan mengaku sebagai akulah Nabi Isa, pasti akan ditolaknya, bahkan dihujat pun tidak akan ada yang percaya. Nah, tentunya ini bukan lagi tentang sosok seorang yang turun dari langit seperti kaca atau Superman balik dari planetnya. Tidak seperti itu. Ini adalah tentang sisi rohani, mengembalikan agama kepada hakikatnya. Jadi begini, agama itu bermula dari kapan kita mengenal akan Allah Ta'ala. Nah, jadi orang yang beragama tentunya pasti mengenal akan Allah Ta'ala. Ini adalah dasar fondasi dulu sebelum memeluk agama atau mengamalkan daripada seluruh ritual ibadah yang ada pada sebuah agama. Itu pasti kenali dulu Tuhannya. Nah, artinya
rusaknya agama ini tentunya akan bertolak belakang dari momentum awalnya. Yang awalnya agama itu mengalahkan Tuhannya, kemudian menjadi bertolak belakang menjadi beragama tapi tidak mengenal akan Tuhannya. Nah, sebagaimana kita ketahui di berbagai literasi, kita lihat banyak buktinya bahwasanya Yahudi itu yang membawakan kitab Taurat yang diturunkan oleh Nabi Musa itu berisi tentang hukum, aturan, norma, tata cara berkehidupan. Artinya agama Yahudi itu identik dengan ilmu syariat, sedangkan agama Nasrani ini dalam kitabnya itu penuh dengan tentang kasih sayang, tentang berketuhanan. Nah, ini tentang ilmu hakikat. Jadi antara Yahudi dan Nasrani ini pun ini adalah dua ikon simbol yang berbeda. Jadi Yahudi itu simbol daripada agama syariat karena ketat dengan aturan hukum norma dalam berkehidupan. Yang ini masih dalam ruang lingkup akal jasmania, alam dunia. Ini agama Yahudi, ikoniknya adalah syariat. Sedangkan agama Nasrani itu ikoniknya adalah ilmu hakikat. Bisa cek langsung di lapangan atau melalui literasi terlebih dahulu. Jadi sedangkan agama Islam itu adalah agama makrifat yang bermula daripada kapan mengenal akan Allah Ta'ala. Nah, agama Islam ini tentunya adalah agama menyempurnakan agama sebelumnya. Jadi agama itu tentunya bisa memperbaiki agama sebelumnya. Sebagaimana agama yang dibawa oleh Rasul itu yang bersumber daripada Tuhan itu sendiri. Jadi diturunkannya Rasul ke dunia ini tentunya sebagai visi misi memperbaiki akhlak, kemudian memperbaiki agamanya. Jadi dari dulu itu agama itu diperbaiki hingga sempurna. Momentum sempurna itu ada di agama Islam yang waktu itu dibawa oleh junjungan Nabi Muhammad SAW. Artinya menyempurnakan. Dan tidak mungkin seorang rasul itu akan mengalahkan rasul sebelumnya. Pastinya akan membenarkan dan juga menambahkan, memperbaiki lebih baik lagi. Begitu juga inilah Islam. Islam itu bentukan daripada ilmu, syariat, dan hakikat. Jadi tidak bisa dipisah-pisah. Syariat itu hukum, norma, aturan, cara yang ada di dalam dunia ini, yang masih dalam ruang lingkup akal panca indera jasmania. Jadi aturan hukum norma di dunia ini disebut dengan syariat. Sedangkan ilmu hakikat adalah hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Nah, awal agama itu bermula daripada tempat kenal akan Tuhannya. Maka ketika agama itu tidak mengenalkan Tuhannya, maka turun downgrade yang bermula daripada ma'rifat menjadi sebatas syariat saja. Nah, ketika seluruh agama menjadi turun downgrade, yang awalnya bermula kenal akan Tuhannya menjadi sebatas syariat saja, hanya menggunakan sudut pandang literasi, hukum dunia saja, maka diperlukan ilmu hakikat. Nah, karena ma'rifat itu bentukan daripada ilmu syariat dan hakikat. Sedangkan ilmu hakikat itu jalannya lewat sebuah cara yang beserta rukun dan syaratnya, atau yang disebut dengan metodologi. Jadi jalan dan cara beserta rukun dan syaratnya itu metodologi. Itu baru akan muncul ilmu hakikat. Jadi ketika orang memakai metodologi,
besar rukun syaratnya, maka seorang ini dalam perjalanan hakikat yang awalnya bersyariat saja, maka muncul hakikat. Nah, syariat dan hakikat ini dikerjakan bersama-sama, itulah muncul tentang makrifat atau mengenal akan Tuhannya. Sedang di akhir zaman ini, yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat manusia adalah sang juru selamat yang disebut dengan Nabi Isa atau Isa Al-Masih atau sang juru selamat, atau kalau dalam agama lain itu umatnya itu mencari Kalki Avatar, Buddha Maitreya, atau sang Satria Bhimini, sang Ratu Adil, dan sebagainya. Itu sebutan-sebutan dalam berbagai agama. Di akhir zaman itu seluruh umat itu mencari sosok ini. Nah, ternyata sosok ini pun tidak seperti yang kita bayangkan, seseorang yang turun dari langit seperti kalau kaca atau Superman yang dari kampung ke planetnya. Bukan. Ini adalah sebuah sistemik sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran. Nabi Isa itu turun membawa visi misi. Apa itu visi misi Nabi Isa? Di antara lain yaitu untuk membunuh Dajjal, kemudian untuk menyatukan seluruh umat manusia, menciptakan kedamaian, dan juga mengembalikan keadilan kembali. Nah, tentunya ini bukan sosok seorang manusia yang bisa mengembalikan tentang itu. Sebagaimana kita ketahui, Dajjal itu pun bukan seorang sosok yang bermata satu, kemudian dengan dahi bertuliskan kafaro, bukan. Seandainya Dajjal turun dengan wujud seperti manusia, kemudian bermata satu, dahi bertuliskan kafaro, turun dari mana? Jika turun dari sebagaimana yang dikatakan dalam kitab, misalkan di Timor, begitu lahir saja bayi itu sudah dibunuh duluan. Ataupun jika ada yang merawatnya, keluar rumah itu akan ketahuan Dajjal ya. Seperti itu. Dajjal ini adalah simbol kias akan umat manusia yang hanya memiliki satu sudut pandang saja, yaitu sudut pandang dunia atau jasmani, bukan tentang ruhani. Makanya simbolnya adalah bermata satu, artinya bersyariat saja. Nah, ini Tuhan. Nah, satu-satunya untuk mengembalikan agar umat kembali mengenalkan Tuhannya, pasti setelah semuanya bersyariat menjadi syariat, maka wajib menaikkan keilmuannya dengan ilmu hakikat. Sedangkan ilmu hakikat ini didapat hanya melalui sebuah jalan dan cara yang di situ ada rukun dan syaratnya, yang ini disebut metodologi. Nah, dengan begitu seorang Nabi Isa atau sang juru selamat ini tentunya hanya akan menyampaikan bagaimanakah jalannya, caranya, adaptasinya, kendaraannya di dalam mengenal akan Tuhannya melalui sebuah metodologi. Dan metodologi ini dipakai untuk seluruh umat manusia. Jadi bukan hanya untuk satu golongan. Rasul itu diturunkan untuk seluruh umat manusia, bukan hanya golongan saja. Karena ini adalah utusan Tuhan. Masa Tuhan itu pilih kasih, memerintahkan utusannya, rasulnya itu tolong perbaiki kaum A, kaum B. Bukan. Jika di Al-Quran ada kata kafir, kata domba-domba tersesat, itu jangan kita tujukan kepada orang yang di luar agama kita. Jangan-jangan kita inilah yang kafir, kita inilah yang domba tersesat. Seperti itu cara membaca kitab. Nah,
Jadi tidak mungkin di akhir zaman ini Nabi Isa turun dengan badan kasarnya jasmani seperti Gatot Kaca atau Superman balik dari kampungnya. Nah, ini artinya sebuah sistemik yang di dalamnya untuk menaikkan keilmuan dari ilmu dunia menuju ilmu akhirat atau ilmu ruhani. Sedangkan jalannya ilmu ruhani ini wajib melalui sebuah metodologi yang disertai rukun dan syaratnya. Karena kita tahu, kita alam dunia, alam yang dibatasi oleh sebelah sesuatunya, maka disebut alam relatif. Sedangkan menuju Tuhan yang dia adalah maha mutlak, di alam mutlak, dimensi yang mutlak, dan juga tidak terverifikasi dengan panca indera, di luar jangkauan manusia, maka dalam kita mengenalkan Tuhannya, wajib yang pertama adalah mengenai unsur yang turun daripada sisi Tuhannya. Karena dalam mengenal Tuhan itu kita masuk dimensi alam ruhani, alam akhirat. Nah, untuk bisa masuk ke dimensi alam akhirat, dimensi alam ruhani, kita wajib menggandeng dengan unsur yang turun daripada sisi Allah Ta'ala, yaitu nur yang turun dari Allah Ta'ala. Yang unsur ini juga untuk menembus batasan dimensi alam dunia ke dimensi alam akhirat. Yang di Ar-Rahman 33 itu, ya masrul jinni wal insi inistatatum annam butumin aktor samawati wal arfantan tujuh lakan butuhnya ilah sultan. Tidak ada satupun dari golongan jin dan manusia yang mampu menembus batasan penjuru antara bumi dan langit tanpa beserta dengan kekuatan Allah. Ini kias menembus batasan dari bumi ke batasan menuju alam akhirat, wajib berserta dengan unsur yang turun daripada sisi Tuhan. Ini nurnya, dan nur ini yang wajib wajib tertanamkan pada setiap diri umat manusia, apapun umatnya. Nah, penanaman unsur mutlak inilah yang disebut dengan baiat, baptis atau inisiasi, agar hubungan rohani manusia itu terhubung dengan Tuhan yang maha rohani. Karena jalan satu-satunya itu wajib mengandung unsur yang turun dari batas Tuhannya, yaitu nurnya, cahayanya itu sendiri. Inilah yang disebut dengan orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman adalah orang yang telah mendapat unsur mutlak yang turun dari batas Tuhannya. Nah, jadi di akhir zaman ini yang disebut dengan Isa Al-Masih atau Sang Juru Selamat itu bukan sekedar sosok yang turun dari langit sebagaimana Gatot Kaca atau Superman. Ini adalah sebuah sistemik, sebuah sistem yang di dalamnya mengajarkan tentang bagaimanakah memasuki dimensi alam akhirat, mengetahui alam-alam akhirat, alam hakikat, tentunya beserta dengan guru rohani. Yang ini bukan sembarang guru. Yang guru rohani inilah adalah Rasul utusan Tuhan itu sendiri, yang di akhir zaman ini disebut dengan waliya mursida. Ini guru rohani, tetapi menempati badan kasar jasmaninya di alam dunia sebagai ulil amri minhum, seorang pemimpin manusia yang dikuasakan oleh Allah Ta'ala untuk menunjukkan jalannya, caranya, adaptasinya di dalam mengenal dan beribadah kepada Tuhannya. Ini adalah sebuah sistem, dan sistem ini telah ada di hadapan kita semuanya. Jadi tinggal silakan, apakah kita termasuk golongan orang-orang yang dipilih, ditunjuk, dikehendaki, atau menghendakinya. Dan ini merupakan jalan yang lurus, Sirotol Mustaqim, yaitu
melalui penanaman nur iman dan kitab baptis baiat inisiasi terlebih dahulu. Jadi sebuah sistem portalnya melalui penanaman unsur mutlak terlebih dahulu, yang setelah itu kita akan melewati sebuah portal jembatan yang disebut dengan Sirotol Mustaqim menuju alam akhirat sampai menuju akhirat tertinggi, yaitu singgasana Allah, surganya Bapa Allahu Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang maha mutlak, maha segala-galanya. Demikian ya. Jadi jangan pernah menunggu turunnya Nabi Isa sebagai sosok seorang manusia, tapi carilah yang sistem ini yang akan menghalau gelombang Dajjal, yaitu gelombang sudut pandang umat manusia hanya dengan sudut pandang duniawi. Mesti kita halau dengan menaikkan dari sudut pandang duniawi ke sudut pandang akhirat atau rohani. Ini yang disebut dengan kafah. Demikian yang kami sampaikan pada hari ini. Ini adalah tentang praktik metodologi kodin Tarekat Naqsabandiyah Kholqiyah Nusantara. Salam kebanggaan agama tauhid, salam rukun antarumat beragama, salam taklim marifat, ilahi anta maksudi wa ridho kamatifi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.